Hai manusia, perkenalkan nama aku Alezara Putri Gaisha dari kelas LC 10 dengan NIM 2802467281. Di video kali ini aku lagi ngerjain tugas independent learning untuk mata kuliah Business Law and Ethics, dan aku bakal bahas tentang topik yang sangat penting dan relevan, yaitu hak kekayaan intelektual atau IPR dalam konteks UMKM. Pernah nggak sih kalian lihat produk UMKM yang desainnya keren, logonya lucu dan unik, atau bahkan punya produk inovatif banget? Nggak lama kemudian ditiru sama brand lain. Nah, ini dia pentingnya IPR atau Intellectual Property Rights alias hak kekayaan intelektual. IPR itu sederhananya adalah hak milik atas karya yang kita ciptakan dari hasil pikiran, bukan fisik. Jadi bukan cuma tanah atau rumah aja yang bisa punya sertifikat, tapi ide, desain, bahkan tulisan itu juga bisa kita daftarin dan lindungin. IPR itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada paten atau hak eksklusif atas penemuan baru, misalnya alat produksi yang inovatif. Yang kedua ada industry design, yaitu bentuk atau tampilan unik produk, kayak pola kemasan atau bentuk botol. Yang ketiga ada merek dagang, seperti nama, logo, warna, bahkan aroma yang jadi ciri khas bisnis tersebut. Yang keempat, ada hak cipta, yaitu melindungi karya seperti lagu, foto, desain grafis, hingga software. Dan yang tadi semua aku sebutin itu dilindungi hukum, jadi bukan sekedar formalitas saja. Sekarang, bayangin kamu punya bisnis, tapi logomu lucu dan gampang dikenali. Kalau kamu gak daftarin itu sebagai merek, bisa aja orang lain comot dan ngaku-ngaku. Contohnya nih, ada UMKM yang jualan sambal rumahan dengan kemasan dan nama unik. Karena belum daftarin, nama dan desainnya bisa dipakai sama produsen lain yang punya modal lebih gede. Akhirnya usahanya kalah bersaing, padahal dia yang mulai dulu. Jadi IPR itu bukan cuma buat perusahaan besar, tapi UMKM pun bisa dan harus mulai melindungi aset kreatif mereka. Di Indonesia kita bisa daftarin IPR lewat Dirjen Haki di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Prosesnya itu juga makin mudah karena bisa dilakukan pendaftaran online lewat situs www.djip.go.id. Kalau kamu mau ekspor, penting banget juga ngerti perlindungan internasional, misalnya Madrid Protocol untuk pendaftaran merek di banyak negara sekaligus, dan Patent Cooperation Treaty atau PCT buat paten yang berlaku di lintas negara. Soalnya kalau kita ekspor tanpa daftar IPR, bisa aja produk kita ditiru atau malah kita dituduh nyontek dari negara lain. Nah, sayangnya masih banyak banget pelaku UMKM yang belum sadar pentingnya IPR. Kenapa? Yang pertama, mahal. Padahal sekarang itu banyak program subsidi atau bantuan dari pemerintah. Yang kedua, nggak ngerti caranya. Ini yang paling sering dengar. Padahal infonya lengkap di situs Dirjen Haki. Yang ketiga, belum butuh. Padahal lebih baik mencegah dari awal daripada berebut hak nanti. IPR itu ibarat tameng buat usaha kita. Kita kerja keras, bangun brand, masa iya nggak dilindungin? So, buat teman-teman pelaku UMKM atau siapapun deh yang lagi mulai usaha, jangan anggap sepele soal IPR ya. Lindungi ide dan identitas bisnis kamu sejak awal. Karena di era digital kayak sekarang tuh semua bisa disalin, kecuali yang udah punya hukum atau dilindungi secara hukum. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kuko selaku dosen pengampu mata kuliah Business Law yang telah membimbing saya dan teman-teman selama semester ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.